Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nasa Tifah, biasa dipanggil Nasa. Aku dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan mengenai seorang pemimpin yang katanya ingin membawa perubahan, tapi malah menjadi seorang diktator baru? Nah, dalam novel ini kita diajarkan untuk menyelami bagaimana suatu kekuasaan dapat merubah idealisme seseorang. Dari yang tadinya dia berusaha untuk membantu penindasan, setelah dia mendapat kekuasaan malah dia menjadi penindas tersebut. Novel ini merupakan novel fiksi karya Rizka Edkaman berjudul Cadel. Novel ini sangat menarik menurut saya karena dalam novel ini tuh tidak ada huruf E-nya. Ya, jadi nggak ada huruf E-nya. Jadi untuk kata yang ada huruf E-nya seperti kata sekolah itu diganti maktab, kata dokter diganti tabib. Nah, jadi menurutku novel ini sangat cocok dibaca teman-teman mungkin yang ingin menambah kosakata baru. Langsung saja, novel ini bercerita mengenai warga Wiranacita yang dipimpin oleh seorang diktator bernama Zaliman. Nah, selain diktator, dia itu juga memiliki peraturan yang cukup absurd menurut saya, yaitu pelarangan penggunaan huruf E. Karena dia menganggap huruf E itu munafik, di mana satu huruf tapi bisa dibaca dengan nada yang berbeda-beda. Selain peraturan yang absurd tersebut, Zaliman ini juga sangat anti kritik, di mana dia melarang buku-buku miring yang dianggapnya dapat mengganggu pemerintahannya itu bakal dibedel dan juga dimusnahkan. Tokoh utama dalam novel ini bernama Lamin. Dia adalah seorang mahasiswa akhir jurusan bisnis. Dia juga bekerja sebagai penjual pisang, penjaga toko buku, serta bekerja di sebuah penerbitan milik pemerintah bernama Abdi Kamus. Kita flashback terlebih dahulu ke masa lalu mengenai bagaimana Zaliman ini bisa dipilih menjadi pemimpin warga Wiranacita. Dari dahulunya, Zaliman ini bernama Gandhi. Dia adalah seorang pakar atau ilmuwan pisang, di mana dia mampu menciptakan pisang-pisang unggulan seperti pisang yang dapat tumbuh di air, pisang yang dapat tumbuh di salju. Nah, Gandhi ini selain seorang pakar pisang, dia juga merupakan seorang aktivis. Dia gemar membuat puisi-puisi yang berisikan gugatan mengenai pemerintahan diktator. Dia menulisnya dengan nama samaran bernama Bagus Pradana. Suatu hari, Gandhi diundang ke tempat raja diktator untuk memperkenalkan pisang temuannya tersebut. Saat itu, raja diktator sudah sakit-sakitan dan sangat tua. Dia kebingungan untuk memberikan kepemimpinannya. Jadi sebenarnya kepemimpinan pemerintahan Wiranacita ini adalah bersifat monarki, di mana bersifat turun-temurun, tapi raja diktator tersebut tidak memiliki keluarga, jadi dia menawarkannya kepada Gandhi. Namun Gandhi menolaknya karena itu bertentangan dengan dirinya. Ya, karena dia sebelumnya adalah seorang aktivis, ya aktivis Bagus Pradana, di mana dia gemar membuat puisi-puisi yang berisikan mengenai gugatan kepada pemerintahan diktator tersebut. Namun karena salah satu syarat menjadi pemimpin warga Wiranacita apabila tidak ada keturunan yang dapat meneruskannya, yaitu dapat menciptakan mukjizat, Gandhi pun menerimanya. Karena Gandhi dapat menciptakan pisang-pisang yang sangat aneh tersebut. Nah, itu menurut pemerintahan diktator sebelumnya merupakan mukjizat, sehingga Gandhi pun menerima menjadi pemimpin warga Wiranacita. Setelah dilantik, Gandhi mengubah namanya menjadi Zaliman. Namun, setelah Gandhi diangkat menjadi seorang pemimpin, bukannya dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, namun dia malah menjadi pemimpin yang lebih diktator. Tidak ada diri Bagus Pradana dalam dirinya, yaitu diri seorang yang suka membantu masyarakat yang ditindas. Sehingga selama masa pemerintahannya, Zaliman ini selalu berusaha untuk mencari manuskrip puisi-puisi yang berisikan gugatan mengenai diktator. Puisi tersebut adalah karyanya sendiri yang dibuat dengan nama samaran bernama Bagus Pradana. Siapa sangka Laminlah yang menyimpan manuskrip puisi-puisi gugatan pemerintahan tersebut. Dalam diam, Lamin mengetahui rahasia besar Zaliman, bahwa sebenarnya Bagus Pradana itu adalah dirinya. Puisi-puisi yang berisi gugatan mengenai pemerintahan yang otoriter itu adalah karyanya sendiri. Nah, ketika kebenaran itu terungkap, Lamin diburu oleh kroni-kroni Zaliman untuk ditangkap dan akan dihukum mati. Namun, sebelum Lamin itu dihukum mati, Zaliman sudah terlebih dahulu bunuh diri. Mungkin karena Zaliman ini tidak sanggup menahan dosa-dosa dan kemunafikan dirinya sendiri. Setelah runtuhnya rezim kejam ini, lahirlah harapan baru. Warga Wiranacita dipimpin oleh pemimpin baru yang lebih bijaksana. Peraturan-peraturan absurd seperti larangan penggunaan huruf E kembali diperbolehkan, serta buku-buku yang dulunya dianggap miring dan berbahaya, kini sudah boleh dibaca semua orang. Rakyatnya boleh berpendapat.
Dari novel ini kita dapat belajar bahwasanya kekuasaan tanpa hati nurani akan hancur, serta kebebasan sekecil apapun itu wajib untuk diperjuangkan. Sekian review buku saya, semoga ini bermanfaat. Novel ini dapat dibaca di perpustakaan Untidan, dan terima kasih.